Pemirsa, sholat Idul Adha serentak ditunaikan umat Islam di seluruh dunia. Di Rusia dan Korea Selatan, seluruh umat Muslim berbondong-bondong meramaikan masjid setempat seraya mengumandangkan takbir. Ribuan umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha dan mengikuti sholat Id berjamaah di Masjid Moskow. Masjid ini merupakan masjid utama di Moskow sekaligus menjadi masjid terbesar dan tertinggi di Rusia juga Eropa. Meskipun begitu, dalam perayaan Hari Besar Islam, masjid ini tidak mampu menampung banyaknya jemaah, sehingga para jemaah harus melaksanakan ibadah di luar masjid. Hal ini tidak menyurutkan semangat umat Muslim di Rusia untuk tetap menunaikan sholat Id berjamaah. Hal serupa juga dijumpai di Masjid Pusat Seoul. Ratusan umat Muslim setempat berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat Id berjamaah sebelum menuju ke rumah jagal untuk melaksanakan kurban. Perayaan Idul Adha ini turut dimanfaatkan umat Muslim Korea dan luar Korea untuk mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Sejumlah warga negara asing menyampaikan perayaan Idul Adha di Korea Selatan tergolong unik sebab hewan kurban tidak terlihat di tepi jalan karena aturan kebersihan dan peternakan yang ketat di negara tersebut. Celebrating Eid here in Korea is a very beautiful thing and it's a very nice thing to do here. The difference between my celebration Eid here and back home in where I come from, because of you see a lot of crowd and it's been prayed in an open space. Mostly the congregation that comes to prayer, the mosque doesn't contain them because a lot of people do come around. So that makes it the difference. And you see cows and animals being tied around for people after celebrating. They'll go for their normal sacrifices. Hal unik lainnya di Korea adalah Federasi Muslim Korea membagikan susu dan roti selepas sholat subuh sebagai pengganti daging mentah. Meski terdapat beberapa kebiasaan yang berbeda dalam perayaan Idul Adha di beberapa negara, namun makna Idul Adha dan berkurban tetap solid, yakni sebagai perwujudan rasa ikhlas kita di hadapan Yang Maha Kuasa, serta menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki saat ini hanyalah sementara. Di Yerusalem, ratusan ribu jemaah memadati kompleks Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Sholat Id di kompleks Masjid Al-Aqsa berlangsung penuh hikmat. Kita bisa lihat ya, jemaah nampak khusyuk memenuhi lapangan masjid untuk mengikuti jalannya ibadah. Persis sama seperti di Indonesia juga ya. Momentum Idul Adha kali ini terasa sangat emosional pemirsa, mengingat kompleks Al-Aqsa ini sempat ditutup total selama 40 hari oleh otoritas Israel, di mana penutupan yang bertepatan dengan Idul Fitri pada Maret lalu menjadi penanda sejarah kelam. Pertama kalinya situs suci ini disegel sepenuhnya sejak tahun 1967. Meski masih dibayangi trauma pembatasan ketat pasca operasi militer di kawasan, antusiasme dan membludaknya jumlah jemaah menjadi bukti kerinduan mendalam umat yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Aqsa. Dan ini adalah gambaran ketika menjelang ibadah dimulai ya. Halaman masjid sudah dipenuhi penjajah mainan anak-anak, menambah suasana penuh sukacita dan haru. Anak-anak terlihat membagikan permen untuk jemaah di halaman masjid. Keluarga-keluarga bersuah foto bersama sebelum sholat dimulai. Diiringi takbir yang terus berkumandang, pemandangan ini menjadi simbol kemenangan moral bagi Muslim setempat. Serangan udara Israel menghantam permukiman di kamp pengungsian Nusairat Gaza, Palestina. 2 blok perumahan mengalami kerusakan parah akibat serangan itu. Israel kembali menyerang jalur Gaza, Palestina, tepatnya di permukiman di kamp pengungsian Nusairat. Serangan udara Israel menargetkan 2 blok perumahan di kamp tersebut. Akibatnya sejumlah rumah, gedung, hingga kendaraan mengalami kerusakan parah. Puing-puing bangunan terlihat berserakan di area permukiman. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka.
Seorang warga Palestina dibebaskan pemirsa setelah 2 tahun menjadi tahanan Israel. Sementara itu sekitar 9.600 warga Palestina lainnya masih ditahan Israel, termasuk wanita dan anak-anak. Ya, ini adalah Abdullah Afid Zakarneh. Dirinya tidak kuasa menahan tangis saat bertemu keluarganya karena 2 tahun ditahan Israel. Akhirnya warga Palestina ini bisa menghirup udara bebas. Ia bersama ribuan warga Palestina lain ditahan secara ilegal oleh Israel. Dan keluarga berujar saat dibebaskan Abdullah nampak lebih kurus, sangat kelelahan. Dan di tubuhnya juga ada banyak bekas luka, termasuk di bagian mata. Abdullah mengaku tak menyangka bisa kembali bertemu keluarganya karena banyak tahanan yang belum bebas setelah ditahan secara ilegal oleh Israel. Pemerintah Palestina menyebut lebih dari 9.600 warga Palestina lagi masih ditahan di penjara-penjara Israel. Bahkan diantaranya bukan tentara, bukan pasukan perang, bukan. Tapi diantaranya 90 wanita dan 350 anak-anak. Tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Bisa dikosongkan Israel merobohkan salah satu rumah warga Palestina di wilayah itu. Suasana tegang terjadi di kota Nahalin, Barat Bethlehem, tepi barat Palestina saat pasukan Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Warga berbondong-bondong keluar dari rumah mereka sambil membawa barang-barang pribadi di tengah penjagaan ketat tentara Israel. Tak lama setelah dikosongkan, alat berat militer Israel mulai melakukan pembongkaran dan menghancurkan salah satu rumah warga di Nahalin. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah bangunan yang dihancurkan Zionis Israel maupun alasan pembongkaran tersebut. Namun penghancuran rumah warga Palestina di wilayah tepi barat semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Situasi di tepi barat sendiri kian memanas di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina. Pasukan Israel juga menghancurkan rumah warga Palestina lainnya di Silwan, Yerusalem Timur. Otoritas Israel menyebut pembongkaran dilakukan dengan alasan bangunan didirikan tanpa izin. Rekaman menunjukkan alat berat dan personel militer Israel memasuki area permukiman dan pusat usaha milik warga Palestina. Otoritas Israel kemudian mulai membongkar sejumlah bangunan dan tempat usaha di kawasan tersebut. Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dibangun tanpa izin resmi dari otoritas setempat. Namun warga Palestina menilai izin pembangunan hampir mustahil diperoleh, sementara pembongkaran oleh pasukan Israel terus mengancam permukiman mereka di Yerusalem Timur. Diketahui kawasan Al-Bustan selama bertahun-tahun menjadi titik ketegangan di tengah sengketa lahan dan kebijakan penggusuran terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Pasukan Israel menyita puluhan kendaraan dan peralatan pertanian milik warga Palestina di wilayah Lembah Yordan Utara, tepi barat Palestina. Penyitaan dilakukan di tengah penjagaan ketat tentara bersenjata Israel. Kita bisa lihat pemirsa, di rekaman ini menunjukkan sejumlah mobil dan peralatan pertanian diangkut dengan truk derek. Truk derek ini mengangkut mobil-mobil dan sejumlah peralatan pertanian. Di sisi-sisi mobil derek ada Israel, tentara Israel bersenjata lengkap berjaga di situ ya. Kami mencari tahu informasi sejelasnya, ternyata belum ada keterangan resmi dari otoritas Israel terkait penyitaan itu. Namun warga Palestina menyebut tindakan penyitaan ini berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian dan mata pencaharian masyarakat di kawasan itu. Pertanyaannya, mengapa ini dilakukan militer Israel? Seorang pengunjuk rasa mengecam politikus Kanada, Chrystia Freeland, karena diduga terlibat dalam serangan di Gaza. Kecaman tersebut dilontarkannya saat Freeland menghadiri sebuah acara di Toronto, Kanada. Thousands murdered because of you. How many children have you orphaned?
Politikus Kanada Chrystia Freeland mendapatkan kecaman dari seorang pengunjuk rasa di sebuah acara di Toronto, Kanada. Pengunjuk rasa tersebut mengkritik dukungan Kanada terhadap Israel, terutama dugaan keterlibatan Freeland terkait serangan di Gaza, Palestina. Ia memaki politikus Kanada tersebut secara langsung saat dirinya sedang duduk di atas panggung. Thousands murdered because of you. Thousands murdered because of you. How many children have you orphaned? You monster. You Zionist Nazi. And I see you up there, Jesse. You're disgusting. You're disgusting. You're a monster. What do you have to say for yourself? Aktivis laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya dipaksa petugas untuk keluar dari ruangan.